Para eksportir kembali berkonsolidasi dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Roda ekonomi yang terganjal pandemi COVID-19 terus menekan perdagangan. Jadi bingung gak sih, kayak kira-kira apa aja ya yang jadi hambatan-hambatan dalam ekspor dan impor ini? Gimana kalau kita tonton video berikut ini aja nih, biar nggak bingung dan dapat beberapa informasi, ya kan? Oke, langsung aja simak video berikut ini. Hambatan yang pertama adalah hambatan regulasi. Hambatan regulasi terdiri dari tarif dan bea masuk, lalu non-tarif barier, lalu peraturan yang berubah-ubah, dan prosedur administrasi yang rumit. Hambatan yang kedua adalah hambatan infrastruktur. Hambatan infrastruktur terdiri dari keterbatasan transportasi, fasilitas logistik yang kurang memadai, dan teknologi yang kurang mendukung. Lalu, hambatan yang ketiga adalah hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi terdiri dari fluktuasi nilai tukar mata uang, biaya produksi tinggi, dan persaingan global. Hambatan yang keempat adalah hambatan sosial dan budaya. Hambatan sosial dan budaya terdiri dari preferensi konsumen, perbedaan bahasa, lalu yang terakhir adalah standar dan sertifikasi yang berbeda. Hambatan yang kelima adalah hambatan lingkungan dan politik. Yang pertama adalah kondisi politik yang tidak stabil, lalu sanksi ekonomi dan embargo, dan yang terakhir adalah perubahan iklim dan bencana alam. Yang terakhir adalah hambatan internal. Hambatan internal terdiri dari kurangnya pengetahuan tentang pasar internasional, lalu kapasitas produksi yang terbatas, dan yang terakhir adalah keterbatasan modal. Nah, sudah semestinya dengan hambatan-hambatan tersebut ada cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah dengan dukungan pemerintah, yaitu dengan cara memberikan insentif ekspor, subsidi, dan penyederhanaan regulasi. Lalu, yang kedua adalah peningkatan infrastruktur, yaitu dengan cara memperbaiki sistem transportasi, pelabuhan, dan fasilitas logistik. Yang ketiga adalah pelatihan dan edukasi, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang perdagangan internasional. Yang keempat adalah diversifikasi pasar dengan cara menghindari ketergantungan pada satu negara tujuan ekspor. Dan yang terakhir adalah kemitraan dengan negara lain, yaitu dengan cara membentuk perjanjian perdagangan bebas atau FTA atau kerjasama ekonomi internasional. Pada studi kasus PTY di Tangerang, hambatan yang terjadi adalah proses pengiriman barang ekspor melalui jalur udara, seperti dokumen yang tidak lengkap, adanya barang yang berbahaya yang tidak diinformasikan, dan ukuran kargo yang melebihi batas maksimal. Solusi yang diusulkan termasuk perbaikan prosedur kerja dan komunikasi dengan pengiriman. Studi kasus di Pelabuhan Tanjung Priok menemukan bahwa kesalahan dokumen impor, kurangnya fasilitas pelabuhan, dan gangguan sistem elektronik bea cukai menjadi faktor utama yang menghambat masuknya barang impor.